Assalamualaikum, kembali lagi di channel Around Money. Around artinya keliling, money uang. Jadi kita bicara tentang uang dan hal-hal yang terkait dengan uang. Judul kita jelas hari ini, tanda-tanda orang sok kaya. Dalam kehidupan nyata tentu kita bisa menemui orang yang the real kaya, sebenar-benarnya kaya. Kemudian ada orang yang cukup, ini belum kaya nih, tapi cukup lah. Kemudian ada orang di bawah itu miskin lah. Ketiga kategori besar ini, never mind, tidak ada yang salah selagi orang ini sadar dia posisi mana. Apakah dia benar-benar kaya atau dia orang yang di tahap cukup atau memang dalam keadaan miskin. Nggak masalah. Tapi ada satu tipe orang, yakni orang ini nggak kaya tapi dia sok kaya. Nah, inilah tema kita. Kita jadikan ini sebagai role ya, atau mistar untuk mengukurkan ke diri kita, bukan ke diri orang. Nanti kalau ke diri orang ya bisa berabe nanti. Tapi sekedar menilai orang saja gak masalah. Tapi yang lebih penting adalah untuk mengukurkan ke diri kita. Poin-poinnya adalah tanda-tanda ya, orang yang sok kaya itu hidupnya gak ada pondasi keuangan. Orang sok kaya kadang hidup dari tepuk tangan, bukan dari ketahanan. Kadang dia suka pamer, tapi kalau udah berhenti momen ini yang ada panik. Yang ada hanya tampilan, bukan fondasi keuangan. Fondasi ini adalah hal yang banyak isi fondasi ini ya. Peruntukan uang untuk sehari-hari, peruntukan uang untuk dana darurat, untuk dana sekolah, untuk sakit. Nah ini yang maksud fondasi. Orang yang sok kaya ini nggak ada fondasinya, nggak ada di pikirannya kotak-kotak uang tuh nggak ada. Makanya dengan mudah dia ganti HP setiap tahun, padahal dana daruratnya nol. Mobil atau motornya ya main tukar-tukar aja. Padahal nanti andai sakit dia satu hari, yang terjadi pinjam sana sini. Karena kenapa? Karena fondasinya nggak ada. Dana darurat nggak dipersiapkan, dana untuk sakit nggak harus dipersiapkan gitu ya. Jadi fondasi keuangan ini nggak ada dalam kamus orang sok kaya. Tapi kalau orang kaya benaran dia pasti ada. Jadi ini sudah diperingatkan oleh pakar psikologi ya. Beliau ini sering bicara juga tentang keuangan. Erich Fromm. Ada tuh bukunya To Have or To Be 1976. Modern man is obsessed with having rather than being. Manusia modern terjebak ingin terlihat berpunya, bukan benar-benar bernilai. Ingin terlihat punya mobil bagus, HP bagus, tapi nilai dia tidak jadi tujuan nilainya. Kalau yang penting bagi dia ya mencengangkan orang lain, bahkan di hatinya nggak tahu ya entar dia sombong atau tidak, tapi intinya dia nggak ada fondasi, dia tidak ada menganggarkan keuangannya secara detail dan malah bermewah-mewahan, bermegah-megahan tanpa arah. Dalam Al-Quran juga sudah diingatkan di surat di juz 30 surat At-Takasur, bermegah-megah itu atau bermewah-mewah itu, nah lainnya orang sok kaya telah melalaikan kamu, nggak tahu real keadaannya. Jadi intinya orang sok kaya ini biasanya nggak ada pondasi keuangan, catatan keuangan nggak ada, anggarannya nggak ada, pokoknya loss saja, nggak ada pondasinya. Datang satu saat tadi sudah kita sebut penyakit kah atau keadaan darurat kah, panik yang timbul. Nomor 2, uang datang
atau uang didapat entah dari gaji entah dari mana, langsung habiskan karena nafsu. Narasinya adalah dia ketika dapat uang itu ya pokoknya untuk hari inilah, atau untuk bersenang-senangan yang melibatkan nafsu, nanti pula dihitung. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kalau bagi kita orang yang berusaha untuk jadi kaya, biasanya orang kaya beneran nggak juga begini, tapi orang sok kaya memang begini gayanya. Gajian hari ini, besok nongkrong di tempat kopi yang mahal. Akhir bulan ya habis lagi, kerja lagi, habis lagi, kerja lagi, kayak gitu. Tapi kalau dia tidak menggunakan hal-hal ini untuk nongkrong atau dan lain sebagainya, sebenarnya dia bisa dari orang yang kelihatan kaya kepada real kaya. Tapi karena nggak bisa mengendalikan nafsu, ya yang terjadi apa? Kalah dengan keadaan nanti. Jadi orang yang sok kaya itu, ya itulah keadaannya. Keputusannya buruk sekali dalam keuangan, nggak berdasarkan logika. Yang ketiga, sebagiannya orang yang sok kaya ini hidupnya rupanya ditupang oleh hutang, tapi masih berani flexing. Nah, ini masalahnya. Narasinya kalau cicilan lebih besar dari tabungan, tapi gaya tetap tinggi, ini bukan percaya diri, tapi kebangkrutan yang ditunda. Kita kan bicara hutang nih kepada orang yang sok kaya, sehingga dia mudah aja utang ke bank, utang ke pinjol atau kemana lah. Saya ya, memang kita tidak mengatakan sudah stop belajar, kita learning by the way, terus belajar. Orang-orang yang mengambil hutang ini, orang-orang sok kaya ini, baik itu untuk investasi atau untuk modal atau untuk leverage, jujur saya nggak tahu belajarnya ke siapa ini. Kalau kita lihat mentor-mentor luar negeri yang real itu, contohnya Charlie Munger atau Warren Buffett, orangnya rupanya kalau benar-benar ya dipelajari beliau ini ya, saya berani katakan beliau anti hutang rupanya. Nggak tahu nih siapa yang mengajarkan. Itu hutang untuk leverage, hutang untuk pengembangan. Kalau hutang untuk cicilan untuk hal yang di luar tadi, itu kan masih dalam dunia usaha ya gitu, pengembangan atau spekulasi apalah. Tapi kalau berutang untuk beli HP lebih ini pesong lagi nih. Untuk kartu kredit misalkan, yang ada apa, kartu kreditnya penuh, nanti tagihan datang, pay letternya menumpuk, tapi Fed di media sosialnya wow sekali ya. Ini karena kita udah nyebut nama Warren Buffett, ini dikutip dari CNBC. Kata Warren Buffett gini, if you buy thing you don't need, you will soon sell thing you need. Ini hukum keras, ini bukan motivasi nih. Jika kamu berpikir hanya sesuatu yang tidak kamu butuhkan, tapi kamu malah belanja di situ, aduh, ini parah sekali lah kata Warren Buffett ya. Kemudian poin selanjutnya, dia jaga gengsi nih orang sok kaya nih, tapi keluarga sendiri dikorbankan. Dalam artian, inilah orang yang paling rusak dalam hidupnya. Dia gaya hangout dengan teman-temannya, tapi di rumahnya orang tuanya nggak diperhatikan, adik kakaknya sekolah nggak dibantu. Ya inilah orang yang keparat sekali ini, entah apa yang ada di pikirannya. Dia lebih mementingkan itu gengsinya, ikut acara ini, ikut acara itu, citranya baik di hadapan teman-temannya, kawan-kawannya. Ini masalah teman-teman ini bukan anak muda aja ya, kadang orang yang sudah berkeluarga ada juga itu kumpulannya, hobinya dengan orang-orang yang nggak selevel dengan dia ikuti tapi korbankan keluarga.
Ini bukan asal ngomong saya nih, ada nih banyak contohnya. Jadi masalah finansial dipicu oleh gaya yang gengsi tadi. Dan lebih parahnya, keluarga nggak diperhatikan, orang tua nggak dikasih duit, tapi kalau untuk nyumbang ke sana ke sini ringan tangannya mengeluarkan, padahal dia belum waktunya juga sih sumbang-sumbang segala macam, gayanya aja. Inilah orang yang kalau nggak bangsat keparat lah gitu, kalau nggak keparat bangsat lah gitu, karena dia melalaikan tanggung jawab. Padahal di agama pun ku anfusakum wa ahlikum naro, surah At-Tahrim 6, jaga keluarga. Ya, ini kalau kita baca lagi prinsip-prinsip di pakar keuangan banyak sekali ya. Boleh kita cari aja sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima mungkin tadi ya, semuanya harus wah, meski harus membohongi diri sendiri. Contoh paling nyata adalah ketika ada acara lah, pesta gitu ya. Dia tuh datang, wah gagah sekali, anggun sekali, pakai jam mahal atau apalah gitu. Sebenarnya dia memakai barang mewah itu belum sanggup sebenarnya. Malah belum boleh sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu mungkin di tahap orang yang cukup baru. Yang cukup, tapi malah sok-sok meningkat jadi orang gaya orang kaya kayak gitu. Kondangan ya rapinya minta ampun, tapi sebenarnya kalau dilihat isi amplopnya itu kecil sekali mungkin ya. Kemudian timbal balik dari tadi itu kan mengikuti acara orang lain. Kalau dia yang punya acara ini entah di kota entah di kampung hampir sama aja nih terjadi. Kalau dia punya acara pesta atau apalah, atau mengadakan resepsi pernikahan dan lain, dia sebenarnya nggak sanggup tapi dipaksakan, malah sampai jual aset, malah sampai berutang. Wah ini lebih pesong dari yang tadi, sangat pesongnya orang ini. Dia ingin hajar satu hari itu sangat very perfect, tapi setelah itu apa yang terjadi? Utang menumpuk. Setelah itu apa yang terjadi? Asetnya nggak ada lagi karena udah tergadai. Ini sangat pesong orang seperti ini ya. Jadi kalau dalil agama, Quran surah Al-Isra ya ayat 26, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta kamu ya. Jadi janganlah seperti itu. Kalau kita sanggupnya misalkan mengadakan pesta itu ya, misalkan ya anggaran budget 10 juta ya itu aja lah, atau sanggupnya 5 juta ya mungkin di setel acaranya lebih kecil lagi, lebih minimalis. Tapi kalau memang orang yang real kaya sanggup mengadakan pesta 500 juta 200 juta nggak masalah, memang orangnya mampu kok. Tapi ini grup yang kita gas keras ini dia nggak mampu masalahnya, tapi sok paten dia ya, sok hanya satu kali dalam selama hidup gitu, raja sehari ya, alasan-alasan bullshit semuanya itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini poin terakhir nih, lebih mementingkan narsis di media sosial daripada memanage keuangan di masa depan. Ini nggak sama dengan poin awal tadi. Yang jadi hal penting di poin ini adalah narsis di media sosial ini, karena memang begitulah adanya sekarang orang-orang yang sok kaya ini. Dia makan foto ini foto itu makanannya, entah apalah tujuannya, nggak tahu, namanya orang pesong ya, namanya orang sok-sok kaya ya. Yang dia butuhkan adalah narsis, nanti dapat like, komen dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau dia makan di tempat yang wah, misalkan taruhlah bayarnya 200.000 lah misalkan,
200.000. Ini 200.000, kalau dia sadar diri dan peduli masa depan, dia akan belikan beras 1 karung dan lauk pauknya, masak di rumah. Mungkin 100.000 ini bisa untuk 2-3 hari. Lalu 100.000 lagi bisa untuk simpanan ke depan, entah ke dana darurat perginya, entah dimasukkan ke investasi, entah ke saham, sekuritas dan lain. Apapun itu ya. Tapi kalau orang sok kaya, dia lebih mementingkan narsis. Tidak mau dia yang kayak merencanakan masa depan seperti yang kita bilang ini ya. Jadi ada juga nih psikolog luar negeri Jen Twig menulis dalam di Eigen ya. Ini webnya ada juga Eigen ini. Artinya tulisan beliau itu adalah budaya narsisme digital meningkatkan kecemasan dan keputusan impulsif. Ya, ini sebab akibat. Kalau yang kita pribadi jalani ya, kita ngambil foto mungkin lebih banyak dari orang-orang rata kebanyakan. Tapi hampir tidak ada foto kita yang sifatnya narsis. Kita paham kok, foto diambil, footage diambil, file foto video itu diambil, tapi kita bukan untuk narsis, kita untuk masukkan ke aset jangka menengah dan jangka panjang. Gimana caranya? Kita jualkan kita upkan ke Shutterstock, iStock dan lain. Ya, ini salah satu tanda orang ingin maju gitu. Kita ambil foto juga, mungkin juga ambil foto makanan, kita ambil juga foto pemandangan dan lain. Tapi jarang sekali orang yang berpikiran financial freedom atau financial saving ke depannya itu ambil foto narsis. Ini jarang sekali ya. Yang ada itu orang-orang sok kaya tadi lah kebanyakan. Baik, poinnya itu saja. Orang kaya membangun fondasi, orang sok kaya membakar uang demi gengsi. Kalau kalian ini tersinggung dengan poin-poin tadi, saya bukan minta maaf, malah syukur. Mudah-mudahan ketersinggungan dapat berubah, itu maksudnya ya. Kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin menjadikan diri kita di real place, di tempat yang seadanya, begitulah kita adanya. Misalkan nih, paling bawah kita memang miskin, belum punya aset atau apapun, sedang berjuang, bahkan di daerah hutang misalkan, ya sadari hal itu, lakukan tindakan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau kita sudah tahap cukup, ya kalau bisa kita meningkat hendaknya, level up. Tapi kalau memang nggak bisa, syukuri apa adanya, tanpa ada kita membuang-buang finansial kita, harta kita, uang kita yang itu cukup, tapi dengan gaya-gaya yang kadang-kadang nggak masuk akal ya, menjadikan kita dari cukup jatuh malah ke miskin. Kan kalau kita benar-benar sudah kaya, biasanya walaupun kami sendiri ini admin belum merasa diri kaya, biasanya orang yang real kaya itu nggak begitu sifatnya, nggak ada yang gaya-gaya tadi. Tapi kalau memang untuk kita nggak melarang juga ya, orang misalkan tadi contoh pesta besar segala macam, kalau memang sudah di jalur dia, memang di stylenya udah cocok gitu, ya nggak ada masalah juga ya. Mudah-mudahan manfaat. Silakan share, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum.